Pemirsa, aksi begal payudara di Padang, Sumatera Barat Kita kembali ke Jakarta. Pengawas dan viral. Kita kembali ke Jakarta. Pemirsa, aksi seorang pria yang melakukan pelecehan pada jemaah wanita di musola kawasan Jatinegara. Halo everyone, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Cinvesta kembali hadir dengan wajah baru, menghadirkan sebuah asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat. Tentunya dengan informasi yang sangat menarik, informatif, dan juga inovatif. Kali ini kita akan membahas tentang asumsi yang beredar di masyarakat mengenai pelecehan seksual. Bersama saya, Vida Fawaz, salam Persma. Akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan kasus pelecehan seksual. Beberapa kasus baru pun terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 16 Maret tahun 2021, terdapat sekitar 426 kasus pelecehan seksual menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya apa pelecehan seksual itu dan bagaimana suatu tindakan dianggap sebagai pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya izin dari korban pelecehan. Hal tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti terganggunya mental dan trauma kepada korban pelecehan seksual. Berdasarkan FOA Indonesia, perempuan masih menjadi kelompok rentan mengalami kekerasan seksual. Survei menunjukkan 1 dari 3 perempuan yang berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Lalu, mari kita lihat fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, didapatkan hasil sebanyak 74,6% responden pernah melihat bahkan mengalami pelecehan seksual, dan di antaranya rata-rata berusia 18-25 tahun. Dalam kasus ini, tindakan pelecehan seksual mayoritas dialami oleh perempuan dengan persentase sebanyak 71,1%. Dengan status terbanyak ialah para mahasiswa dengan persentase sebanyak 95,6%. Dari data-data tersebut didapatkan hasil pula 91,1% diantaranya ialah orang-orang yang aktif dalam bersosial media. Sebenarnya, kekerasan seksual tidak hanya dapat dilakukan secara fisik, namun juga dapat dilakukan secara verbal. Istilah ini biasa disebut sebagai KBGO atau kekerasan berbasis gender online yang terus meningkat pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei pula, responden mengaku pernah melihat bahkan mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang biasa terjadi di ruang publik berupa catcalling atau juga pemegangan pada area-area tubuh yang sensitif. Pada keadaan tersebut, responden mengaku merasakan perasaan yang kaget, kebingungan, dan juga ketakutan. Sekitar 60% dari responden juga pernah mendengar mengenai pelecehan seksual. Hal tersebut dikarenakan adanya penyebaran informasi yang semakin luas dan juga cepat. Bahkan, sebanyak 42,5% responden mengaku pernah mengikuti dan mendengarkan materi mengenai pelecehan seksual pada video pembelajaran yang beredar di media sosial. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, didapatkan fakta bahwasanya kelompok perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan apabila kita melihat atau mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Di antaranya ada 5D. Yang pertama yaitu adalah dialihkan, yang kedua didokumentasikan, yang ketiga yaitu adalah dilaporkan, yang keempat ditegur, dan yang kelima ditenangkan. Akan tetapi, berdasarkan responden, cara yang paling banyak dipilih dan digunakan apabila melihat atau mengalami pelecehan seksual yaitu dengan menegur dengan tegas dan melindungi korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mempermalukan pelaku pada saat itu juga. Pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat membuat pendidikan sejak dini mengenai pelecehan seksual sangat penting dilakukan. Kebanyakan responden mengatakan pendidikan sejak dini perlu ditanamkan guna mencegah adanya pelecehan seksual di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abidin pada tahun 2018 yang berjudul Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahan di Kabupaten Jombang.
yang menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pelecehan seksual di ranah publik yaitu dengan memberikan sex education sejak dini kepada anak, setidaknya pada usia sekolah, dan memberikan pemahaman mengenai teori-teori sex education yang benar. Berdasarkan hasil paparan survei di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual sering terjadi di sekitar kita, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal atau kekerasan berbasis gender online. Hasil survei juga membuktikan bahwasanya perempuan lebih banyak mengalami kekerasan seksual, terutama yang aktif dalam sosial media. Pelecehan seksual dapat dihentikan atau dicegah dengan cara melaporkan pada pihak yang berwajib, melawan pelaku, meminta bantuan pada orang sekitar, dan melakukan konseling. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai asumsi-asumsi yang tengah beredar di masyarakat tentang pelecehan seksual. Saya pamit undur diri, saya Vida Fawaz, salam Persma.